Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakura wa tadhkira ala tamassuki bi kitabillahi ya fattahu ya alim ya razzaqu ya karim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Para santriwan santriwati, setelah kemarin kita berbicara membahas mengenai tentang kemuliaan ilmu terhadap harta itu sendiri, bahwa banyak orang, bahwa betapa agungnya ilmu itu sampai-sampai ketika dibandingkan dengan harta itu tidak ada apa-apanya. Ya, para santri dan pemirsa yang budiman, kita diciptakan oleh Allah ini terdiri dari dua unsur. Kita diciptakan oleh Allah itu terdiri dari dua unsur. Dua apa? Unsur. Yang pertama unsur apa? Unsur yang pertama itu unsur jasadiyah. Jasad. Allah nyiptakan unsur jasadiyah. Ada mata, ada hidung, ada badan, ada kepala. Itu jasad. Ya. Yang kita raba panca indera itu jasad. Yang kedua, Allah ciptakan ada unsur rohaniyah. Kalau ada unsur jasadiyah, pasti ada unsur rohaniyah. Nah, kita bergerak ini karena ada ruhnya. Kita bisa bernafas itu karena ada ruhnya. Kalau tidak ada ruh berarti kita modar, berarti kita sama dengan mayit, mati. Selama ada ruh, selama ada nyawa, berarti kita statusnya sebagai makhluk sosial, makhluk hidup. Jadi kalau misalkan ada makhluk tidak ada ruhnya, berarti sama dengan mati. Dan itu kedua-dua unsur ini yang Allah ciptakan, baik unsur jasadiyah dan unsur rohaniyah ini kita harus perhatikan para santri. Jangan sekali-kali kita memperhatikan unsur jasadiyahnya saja tanpa memperhatikan unsur rohaniyah. Kita juga sama memperhatikan unsur rohaniyah saja tanpa memperhatikan unsur jasadiyah juga salah. Nah, kedua-duanya baik unsur jasadiyah maupun unsur rohaniyah
Ini kita harus berkesinambungan para hadirin. Jangan sampai kita malah berat sebelah. Ya, kita harus memperhatikan dari unsur kedua-duanya. Kenapa? Karena di antara kedua unsur ini mempunyai peran dan tugasnya masing-masing. Sekali lagi, kedua unsur yang Allah ciptakan, baik unsur jasadiyah maupun unsur rohaniyah, ini kedua-duanya mempunyai tugas dan perannya masing-masing. Nah, ini hanya diajarkan hanya di pesantren saja para santri. Ustaz katakan dua unsur ini hanya dipelajari, hanya diajarkan hanya di pesantren saja. Di luar pesantren Ustaz yakin tidak. Maka kalian harus bersyukur kepada Allah ditakdirkan itu bisa pesantren, bisa mondok pesantren. Kebanyakan yang di luar-luar itu memperhatikan yang mengunggulkan unsur unsur jasadnya saja, otaknya saja, bisa nyanyi, bisa misalkan bisa matematika, bisa ngitung, bisa tek-tek bengek dan sebagainya. Tetapi ibadahnya tidak diperhatikan, puasanya tidak diperhatikan, akhlaknya tidak diperhatikan. Nah ini faham? Nah, di antara unsur ruhani sama jasad mah kita udah paham. Ya. Nah, ini yang diperhatikan terkait masih berkaitan tentang ilmu juga. Bahwa ketika kita membahas ketika kita membahas betapa agungnya, betapa mulianya ilmu itu, sampai-sampai mengalahkan ya keagungan harta itu sendiri, maka kita jangan sampai kebablasan. Di sini Ustaz mau sampaikan bahwa kemarin kita bahas masalah kemuliaan ilmu daripada harta. Ya, Abdullah bin Abbas, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, beliau mengatakan ada 7 kan? Ada 7 kemuliaan kemuliaan ilmu dibandingkan daripada harta itu sendiri. Bahwa kemarin kita bahas, baca lagi itu yang kemarin. Yang pertama, annal ilma mirasul anbiya, kata Abdullah bin Abbas, bahwa sesungguhnya ilmu itu adalah pewarisnya para nabi. Ilmu itu suatu warisan yang diturunkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, para nabi terdahulu. Maju, jangan belakang. Sedangkan harta itu adalah pewarisnya Firaun. Ya. Tadi sini kita harus wanti-wanti. Kita harus bisa memperhatikan kesananya, memperhatikan, menjaga, terlebih-lebih dalam hal unsur rohaniyahnya ini. Di antaranya apa? Ketika kita dikasih ilmu, dititipin oleh Allah ilmu, maka jangan sampai kita berlaku sombong. Nah ini biasanya kalau ada kelebihan, baik itu dalam hal keilmuan, di dalam hal harta, di dalam hal jabatan, di dalam hal al-jamal, misalkan kecantikan, keunggulan, biasanya orang itu berlaku sombong. Dan ini adalah berarti orang yang berlaku sombong, berarti pada kenyataannya, pada hakikatnya orang tersebut tidak memperhatikan unsur rohaniyahnya. Halo, maju. Ya, karena sekali lagi Allah ciptakan manusia itu dari dua
unsur rohaniyah dan unsur jasadiyah. Nah, sejatinya para santri, Ustaz tanya, sombong itu adanya di mana? Manusia bisa sombong? Memang bawaannya ya. Dan naluri manusia itu pasti ada sifat sombong. Apa ada nggak manusia yang terhindar dari sifat sombong? Ada tidak manusia yang terhindar dari sifat sombong? Ada tidak? Tidak ada. Semua manusia ini, bahkan Nabi juga ada bisa berbuat sombong. Kalau Nabi mah utusan Allah mah ketika berbuat sombong langsung ditegur oleh Allah. Tapi kalau orang biasa seperti kita, ditegurnya beda lagi. Nabi Musa ketika berbuat sombong, berlaku sombong, yang ketika ditanya oleh umatnya, adakah di antara segolonganmu wahai Musa, ya umatnya bertanya kepada Nabi Musa, ada enggak yang lebih pintar, yang lebih alim dibanding engkau? Nabi Musa spontan dengan sombongnya karena menganggap dirinya di zamannya Nabi Musa tidak ada yang lebih alim, tidak ada yang lebih pintar dari Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa mengatakan, tidak ada selain aku, kata Nabi Musa alaihi salam. Maju, rapetin. Nah, sejatinya para santri, nah ditulis nih, sejatinya para santri, manusia itu pasti ada benih-benih rasa sifat sombong. Yang namanya manusia pasti ada satu benih-benih sifat sombong. Lah ketika ada di dalam dirinya, di dalam jiwanya ada benih-benih sifat sombong, maka sifatnya orang yang beriman, sifatnya orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan tsumma tuba, maka mereka akan bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sejatinya manusia itu ada sifat benih sombong. Nah, tadi kan Ustaz sebutin diantaranya ketika diberikan kelebihan oleh Allah, baik itu ilmu, baik itu misalkan harta, baik itu misalkan apa, kecantikan, kegantengan, ya kelebihan-kelebihan dari misalkan punya suara yang bagus kayak Kang Ajam misalkan, ya sombong kepada santri mah nggak masalah, itu buat motivasi santri. Oh, Ustadz guru saya itu suaranya bagus, saya pengen seperti itu. Wah, ngajinya bagus, nggak masalah. Itu untuk motivasi. Lah tubalah kelebihan-kelebihan yang dititipkan oleh Allah itu adalah sarang daripada kita berbuat sombong, lupa diri. Maka orang-orang yang beriman ketika diberikan kelebihan oleh Allah, baik ilmu dan lain sebagainya yang Ustaz tadi sebutkan, maka ketika diberi gara-gara apa? Tsumma tuba, maka mereka bertobat kepada Allah ketika dia berlaku sombong. Tetapi kalau misalkan dia terlena, asik dengan kelebihan yang Allah titipkan itu sendiri, baik itu dengan ilmu atau jabatan atau harta yang dimilikinya, terlena, lupa diri, maka apa? Fawailun, celakalah orang-orang yang tersebut. Ya, maka pentingnya sekali kita ngaji ini seperti ini, biar ada yang memberikan apa? Yang memberikan masukan, yang memberikan nasihat para hadirin. Ketika kita terlena, ketika iman kita lemah, lah manfaat ngaji ini untuk mengecas kembali iman kita, sangkan supaya iman kita itu minimal ajeng, minimal netep, tidak sampai berkurang. Karena sifatnya iman yazidu wa yanqusu para santri. Halo? Nah itu seperti itu. Ya.
Kalau kita sekali lagi sepakat ya, bahwa sejatinya manusia ini pasti ada benih-benih sifat sombong. Tetapi hanya orang-orang yang beriman, yang sadar diri ketika diberikan kelebihan oleh Allah, kemudian lantas dia bertobat kepada Allah ketika benih-benih sombong itu menguasainya. Tetapi bila mana kita terlena, fawailun, maka bercelakalah orang-orang yang tersebut. Nah, di antaranya Ustaz bahas satu persatu karena kita berbicara tentang ilmu. Orang berilmu itu pasti sombong, bisa banyak orang yang berilmu bersombong, banyak. Apa di antara contoh orang yang berilmu sombong itu? Contohnya apa? Orang yang berilmu contohnya ketika dia berlaku sombong itu bagaimana contohnya orang yang berilmu? Oh, tidak mengamalkan ilmu. Contohnya apa? Meremehkan orang lain yang tidak berilmu. Ah, siapa bloon, goblok syete. Ngomong seperti itu. Mentang-mentang dirinya paham, ngerti, merendahkan orang lain. Ingat-ingat, ilmu ini juga kata para ulama, di antara sab'atun min asbabil kibri, ya, salah satu di antara 7 golongan yang menyebab urat kita sombong itu, salah satunya yaitu ilmu. Ilmu itu penyebab kita bisa berbuat sombong. Orang yang dititipkan ilmu oleh Allah pasti di dalam jiwanya merasa dirinya pang pinterna. Lah orang-orang yang seperti ini, ya, kuncinya agar kita tidak berlaku sombong ketika dititipin oleh Allah berupa ilmu yang manfaat, berupa ilmu pengetahuan yang kita miliki, kuncinya apa? Qala, apa kuncinya? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Kuncinya yaitu yakhsya. Kuncinya itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sejatinya orang yang punya ilmu itu sejatinya harus semakin dia berilmu harus semakin takut kepada Allah. Karena kalau kita tidak takut, itu membanggakan asapang menang nasorangan. Asapang menang nasorangan, asapang aingna, asapang pangna. Ya. Ya. Itu kuncinya, ketika kita tambah ilmu maka seharusnya kita tambah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Kanjeng Nabi mengatakan, majiddada ilman, barang siapa yang ditambahkan oleh Allah berupa ilmu, walam yazdad hudan, dan tidak tambah, ya, tambah benarnya, bal yazdad minallahi bu'dan, maka akan tambah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambah ilmu itu harusnya tambah benar, bukan tambah ilmu itu tambah nggak benar. Nah ini memang ini memang apa namanya, ujian dari Allah. Kita bisa apa tidak? Ya, itu kita bisa atau tidak. Mazidda ilman walam yazdadhu hudan.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang menjadi sebab orang-orang yang berlaku sombong ini selain daripada ilmu, bisa juga dengan harta. Ya, di masyarakat itu ya, ada dua orang ya. Ada orang kaya hatinya miskin. Ada orang kaya hatinya miskin. Ada orang miskin tapi hatinya kaya. Ada orang kaya hatinya itu berarti gimana? Orang kaya hatinya miskin berarti gimana? Ya, orang kaya yang tidak bersyukur kepada Allah, diberikan kelebihan anugerah yang luar biasa, tapi dia tidak bersyukur kepada Allah. Tapi ada orang yang miskin yang hatinya kaya, dia senantiasa menerima para santri. Diberi Allah rezeki yang segitu, dia terima, sehingga timbulnya keberkahan, baik keberkahan dalam rezekinya, umurnya, maupun dalam hal keluarganya. Ya. Tapi orang kaya yang sawahnya banyak, hartanya melimpah, dimiskinkan oleh Allah karena kurang jengkurang. Akhirnya apa? Akhirnya ditarik itu keberkahannya, sehingga apa? Yang tadinya hartanya buat kesenangan dunia, dia dihabiskan untuk apa? Untuk misalkan bayar kesehatan, keluarganya banyak sakit-sakitan, anaknya banyak yang tidak baik, benar ya, pergaulan, sehingga apa? Habis hartanya untuk itu semua. Nah, maka kan kuncinya apa? Ada kuncinya, itu rajin ngaji. Orang yang ngaji ini insya Allah tidak akan pernah sombong pada dirinya. Kuncinya itu ngaji, tidak akan pernah sombong. Maka contoh, nah diantaranya karena kemarin kan apa? Harta itu adalah warisannya Fir'aun. Maka Fir'aun ini para santri, Fir'aun itu kenapa disebut dia Fir'aun sombong apa tidak? Sombongnya Fir'aun apa? Hah? Sombongnya Fir'aun apa? Hah? Mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Aku, kata Fir'aun, adalah Tuhan yang maha tinggi. Nah, kenapa Fir'aun itu berlaku seperti itu, sampai sombongnya Fir'aun mengaku sebagai Tuhan? Kenapa? Hayo. Kok tahu sih? Udah cerita Ustaz? Alhamdulillah. Ya, karena oleh Allah dititipkan harta yang melimpah. Saking melimpahnya, makan saja bukan dengan emas, makan dengan emas. Ia beralasan atau berwadah emas, bukan makan dari emas dengan emas. Ya, sendoknya terbuat dari emas, piringnya terbuat dari emas. Ya, terus apa lagi? Kasurnya terbuat dari yang nggak enak tuh. Ya, berlapisan emas maksudnya. Itu saking kayanya Fir'aun. Ya udah kaya, dolim lagi. Akhirnya kelebihan lagi apa? Selain kaya, dia tidak pernah berak. Ya, tidak pernah berak katanya. Berapa hari? 40 hari katanya. Itu dilimpah gimana? Itu kalau micin 40 hari gimana itu? Ustaz lihat di TikTok Ustaz lihat di TikTok, di Facebook itu ada orang 3 minggu nggak buang air besar.
Ada orang 3 minggu tidak buang air besar, akhirnya limpahnya, kotorannya itu tidak bisa keluar di ususnya, sehingga harus dioperasi. Itu segede ini tainya nih. Jadi ya bayangkan ususnya segini, misal, ya tainya segini, ya usus dengan tainya gedean tai misalkan, ya sulit keluar. Akhirnya apa? Dioperasi. Itu di Facebook itu dia tadi banyak. Ustaz lihat, ini Firaun 40 hari nggak modal-modal, itu sempurna, normal. Dan itu maka kelebihannya Firaun itu tidak berak itu selama 40 sehat, dan tidak pernah selama hidupnya tidak pernah sakit, dan itu keistimewaan. Akhirnya setan datang, ya, mengatakan kepada Firaun, kamu mah bukan manusia, bukan manusia, berbeda dengan manusia lain. Kalau manusia lain mah buang airnya tiap hari, kamu mah 40 hari sekali. Kemudian kamu selama hidup dari bayi sampai sekarang belum pernah sakit. Berarti kamu mah bukan manusia, kamu mah Tuhan. Itu kata setan. Akhirnya tergodalah oleh rayuan setan yang mengatakan, oh iya ya, saya juga hebat sih. Akhirnya merasa dirinya hebat, sudah mah banyak kaya, hartanya banyak, dia punya kelebihan 2 itu. Sehingga dia dipikir-pikir, oh saya mah bukan orang biasa. Akhirnya apa? Dia mengatakan, maka ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan yang maha tinggi, maka mintalah syafaat, mintalah pertolongan kepadaku. Kata siapa? Firaun. Nah ini cikal bakal Firaun yang berlaku sombong. Jadi kalau misalkan ada di antara keturunan Nabi Adam, ya umat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang tidak sakit, yang pernah sakit berarti turunan. Ya dikasih gitu juga tuh, Bos. Terus seperti itu.